Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu mantuk dan apa itu mafhum. Baik, kita mulai dengan pembahasan mantuk. Apa itu mantuk? Mantuk itu adalah apa yang ditunjukkan oleh lafaz dan disebutkan dalam lafaz tersebut. Contohnya seperti dalam Quran, yaitu fala taqul lahuma uffi. Dalam surah Al-Isra ayat 3, yaitu penjelasan tentang mantuk, yaitu tidak boleh mengucap akan kepada orang tua. Kemudian definisi mafhum secara umum yaitu apa yang telah ditunjukkan oleh lafaz namun tidak disebutkan dalam lafaz tersebut. Jadi maksudnya maknanya tersendiri atau maknanya sir gitu. Contohnya mafhum dalam surah tadi, dalam ayat tadi, fala taqul lahuma uffi, tidak boleh melakukan segala hal yang menyakitkan orang tua. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang mantuk. Baik, pembagian mantuk itu ada beberapa, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ibarah. Apa itu ibarah? Ibarah yaitu sebuah nas yang dalam bentuk dan lafaznya menunjukkan suatu hukum dan perkataan dalam nas tersebut yang dimaksudkan untuk hukum itu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jadi mantuk di dalam ayat ini hukumnya yaitu yang ditunjukkan yaitu keharaman untuk membunuh manusia kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Hukum yang dimaksudkan yaitu sama. Jadi nggak ada hukum mafhum di sini, nggak ada hukum tersendiri. Jadi maksud hukumnya cuma satu, yaitu nggak boleh membunuh orang kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kemudian contoh lain, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba dalam surah Al-Baqarah. Hukum yang ditunjukkan dalam ayat ini pertama yaitu penafian akan kesamaan antara jual beli dan riba, kemudian kehalalan jual beli dan keharaman riba. Hukum yang ditujukan atau hukum yang lain tentang ayat ini nggak ada, sama semua. Hukumnya mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Kemudian pembagian yang kedua yaitu isyarah. Baik, isyarah itu adalah sebuah nas dengan bentuk dan lafaznya menunjukkan suatu hukum. Namun perkataan dalam nas tersebut tidak ditujukan untuk hukum itu. Akan tetapi hukum tersebut tidak bisa lepas dari nas tersebut. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hukum yang ditunjukkan dalam ayat tersebut yaitu kebolehan menggauli istri pada malam bulan puasa. Nah, hukum yang ditunjukkan tapi tidak ditujukan dan tidak bisa lepas dari nas yang telah saya baca tadi, yaitu jika seseorang pada waktu fajar datang dalam keadaan Ramadan nih, kemudian masih dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Karena salah satu syarat sahnya puasa itu cuma niat gitu ya, dan syarat-syarat yang lain. Kemudian dan dalam masalah junub atau enggaknya itu bukan masalah, dan itu bukan syarat dari puasa. Dan itulah dari contoh isyarah. Kemudian pembagian yang ketiga yaitu nas. Apa itu nas? Nas itu adalah sebuah dalil atau nas itu sendiri yang menunjukkan suatu hukum bukan dengan lapas atau bentuk, jadi melainkan ruh atau jiwa dan apa yang dipahami dari nas tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan ada kesamaan illah antara hukum yang ditunjukkan dengan lafaz dan hukum yang ditunjukkan dengan ruh. Disebut juga nas ini yaitu mafhum mufawwaqah, dan mafhum mufawwaqah fahuwa kitab qiyas jali dilalah aula. Contoh dari nas atau kasus nas ini yaitu dalam surah Al-Isra lagi, yaitu di ayat 23 yang tadi telah saya bacakan, fala taqul lahuma uffi.
Hukum yang ditujukan dalam lafaz tersebut nggak boleh nyebut ah. Kemudian hukum yang ditunjukkan hukum yang lain terhadap jiwa atau ruh, yaitu larangan menyakiti orang tua. Kemudian contoh yang lain seperti dalam surah An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Hukum yang ditunjukkan dalam ayat ini, dalam lafaz ini, yaitu larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Dan hukum yang ditunjukkan dengan ruh atau jiwa, yaitu dilarang memusnahkan harta anak yatim. Itu dilarang memakan harta anak yatim dan dilarang memusnahkan harta anak yatim. Kemudian ada perbedaan dari dilalah, nas, dan qiyas. Nah, jadi dalam usul fiqh itu ada nas dan qiyas. Apa perbedaan dari nas dan qiyas? Perbedaan dalam dilalah, nas, dan qiyas, di dalam dilalah nas, kesamaan antara hukum yang ditunjukkan dengan lafaz yang ditunjukkan dengan ruh sangat jelas dan dapat dipahami oleh seseorang yang bukan ahli fikih. Nah, jadi perbedaannya yang di dalam lafaznya tersebut itu dapat dipahami oleh orang yang bukan ahli fikih gitu ya, atau orang bukan ahli hukum. Kemudian dalam qiyas, kesamaan antara hukum asal dan hukum cabang tidak mudah dipahami, jadi sulit ditafsirkan oleh orang-orang biasa yang bukan ahli hukum atau ahli fikih. Nah, kemudian pembagian yang keempat, yang terakhir, yaitu pembagian keempat dari mantuk, yaitu iqtida. Apa itu iqtida? Iqtida definisinya yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan suatu hukum bukan dengan bentuk lafaz ataupun maknanya, akan tetapi dengan perkara tambahan yang menuntut perkiraan dalam perkataan tersebut, sebagai sebuah keharusan agar perkataan tersebut lurus dan benar. Contoh, dalam surah Al-Maidah ayat 3, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Hukum yang ditunjukkan dalam ayat ini yaitu keharaman memakan bangkai, darah, daging, dan babi. Nggak ada hukum yang lain karena cuma satu hukum yang ditunjukkan, yaitu nggak boleh makan daging babi, makan darah, kemudian makan bangkai. Kemudian contoh yang lain yaitu dalam hadis, rafa'allahu an ummatil khata'i wan nisyan wa mastakarrahu huwa alaihi, akhrijahu Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Hukum yang ditunjukkan dalam ayat di sini, diangkatnya dosa karena ketidaksengajaan, lupa, terpaksa. Jadi kalau dosa itu dilakukan tanpa sengaja, atau ketika kita lupa, atau kita bahkan terpaksa, seperti contohnya ketidaksengajaan atau kelupaan ketika bulan Ramadan kita nggak sengaja, atau kelupaan kalau ini bulan Ramadan tiba-tiba kita minum, maka nggak ada dosa tersebut. Atau kita dalam keadaan junub tapi kita baca Al-Quran, atau kita sholat padahal kita masih junub tapi kita bukannya sengaja tapi lupa gitu. Jadi bisa kita mandi dulu kemudian sholat lagi. Kemudian dalam keadaan terpaksa, contohnya seperti pada zaman Rasulullah yang sahabat-sahabat yang terpaksa harus keluar dari Islam karena dipaksa oleh kaum jahiliyah. Kemudian contoh yang lain dalam hadis juga, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, Al-Bukhari wal Muslim. Contoh yang ditunjukkan dalam ayat ini atau hukum yang ditunjukkan yaitu tidak sah salat seseorang muslim yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi hukumnya jelas, tak ada hukum yang bermakna lain. Itu dia adalah pembagian mantuk. Baik, kita lanjut ke pembagian mafhum. Jadi mafhum itu ada dua pembagian. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa pengertian dari mafhum yaitu apa yang ditunjukkan oleh lafaz namun tidak disebutkan dalam lafaz tersebut. Jadi hukum dari suatu lafaz itu tidak bermakna langsung, jadi ada makna yang lain gitu ya. Baik, kita lanjut yaitu tentang mafhum.
Jadi mafhum itu terbagi dua. Yang pertama yaitu mafhum mufawwaqah dan mafhum mukhalafah. Jadi kita bahas yang pertama yaitu mafhum mufawwaqah. Jadi kita singkat saja. Mafhum mufawwaqah ini sama dengan pengertian dan contohnya sama dengan dilalah nas tadi, dari pembagian dari hukum mantuk gitu ya. Jadi kita lanjut ke pembagian yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah yaitu sebuah nas yang menunjukkan satu hukum yang tidak disebutkan di dalam nas tersebut, di dalam dalil tersebut, dan hukum tersebut itu berlawanan dengan hukum yang disebutkan dalam nas tersebut. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dalam nas tersebut disebutkan sebuah ikatan yang membatasi hukum tersebut berlaku bagi masalah yang disebutkan dalam nas tersebut. Nah, contoh dari mafhum mukhalafah ini yang pertama yaitu kita ambil dari mafhum sifat ya. Yang itu dalam surah An-Nisa ayat 23. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi hukum yang terdapat pada mantuknya yaitu atau yang dijelasnya gitu dalam nasnya tersebut jelas hukumnya enggak boleh menikahi istri dari anak kandung gitu ya. Jadi haram menikahi istri anak kandung. Nah, sedangkan hukum untuk mafhum mukhalafahnya yaitu istri dari anak kandung, istri dari anak yang bukan kandung itu boleh dinikahi asalkan setelah diceraikan. Nah, itu untuk mafhum sifat. Kemudian contoh mafhum sifat yang lain yaitu dalam hadis fissa imatiz zakah. Untuk hukum mantuknya jelas dalam hadis ini hewan yang digembalakan di padang rumput terkena kewajiban zakat. Nah, sedangkan untuk hukum mafhum mukhalafahnya hewan yang tidak digembalakan di padang rumput tidak terkena zakat. Ada perbedaan. Kemudian ada contoh mafhum syarat yaitu contohnya surah Al-Talaq. Wa in kunna aulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Hukum untuk mantuknya jika istri yang kamu talak itu talak 3 atau itu hamil atau kita yang sudah menalaknya hamil, maka berilah ia nafkahnya sampai dia melahirkan. Nah, untuk hukum mafhum mukhalafahnya jika istri kamu talak 3 tidak hamil, nah ini mantuknya tadi yang hamil dan ini yang tidak hamil, maka tidak wajib memberi nafkah. Kemudian mafhum goyah contohnya yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyanu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hukum untuk mantuknya diperbolehkan makan dan minum hingga terbit fajar. Nah, untuk mafhum mukhalafahnya tidak diperbolehkan makan dan minum setelah terbit fajar. Jadi ada perbedaan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu contoh mafhum adat. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Hukum yang terdapat dalam mantuk yaitu yang tidak bisa membayar dam diwajibkan puasa 3 hari 3 hari di hari haji dan 7 hari setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian untuk hukum mafhum mukhalafahnya selain bilangan hari tersebut tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita mau bayar dam atau denda ketika berhaji, maka wajib menunaikannya pada hari yang telah ditentukan. Nah, jadi itu adalah pembagian atau contoh dari mafhum. Tadi ada mafhum mufawwaqah dan ada mafhum mukhalafah. Kemudian kita akan lanjut syarat mengamalkan mafhum mukhalafah. Nah, syarat apa aja sih syarat untuk mengamalkan mafhum mukhalafah? Jadi syaratnya yang pertama yaitu ikatan. Maksudnya ikatan tersebut itu tidak memiliki fungsi lain selain menafikan atau melatar belakangi untuk tidak adanya menghilangkan hukum yang ditujukan bagi masalah yang disebutkan dari masalah yang tidak disebutkan. Kemudian jika ada tujuan lain dari ikatan tersebut, maka mafhum mukhalafah tidak berlaku. Nah, itulah syarat mengamalkan mafhum mukhalafah. Contohnya untuk pengamalannya yaitu warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Dalam Quran surah An-Nisa, lafaz dalam asuhanmu di dalam surat yang telah saya bacakan tadi tujuan adalah untuk menggambarkan kebiasaan umum.
Kemudian hujjahan mafhum mukhalafah, yaitu dalam jumhur ulama semua jenis mafhum mukhalafah bisa menjadi hujjah kecuali mafhum laqab. Kemudian dalam mazhab Hanafi mafhum mukhalafah bukan sebagai hujjah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang mantuk dan mafhum. Bila terjadi kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Manusia adalah tempat hilafna dan banyak dosa. Saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.